Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan admin Tarik Aja, The Sacred Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini admin ingin menyampaikan satu kisah, yaitu sejarah Nabi Musa vs Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di kalangan Bani Israel yang saat itu diperintah oleh Raja Fir'aun yang kejam. Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir karena ramalan seorang ahli nujum bahwa seorang bayi dari Bani Israel akan menggulingkan kerajaannya. Yokabad, ibu Musa, melahirkan Musa dalam ketakutan dan menyembunyikan bayi itu. Atas ilham Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yokabad meletakkan Musa dalam peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Peti tersebut ditemukan oleh putri Fir'aun dan dibawa ke istana. Istri Fir'aun yang jatuh hati pada bayi Musa memutuskan untuk mengadopsinya meskipun Fir'aun awalnya ingin membunuhnya. Musa menolak semua inang yang dihadirkan untuk menyusuinya hingga kakaknya menawarkan ibunya sendiri sebagai inang. Dengan demikian, Yokabad dapat menyusui dan merawat Musa di istana dengan upah yang besar. Setelah masa menyusui selesai, Musa dikembalikan ke istana dan dibesarkan sebagai putra Fir'aun. Musa tumbuh dengan kenyamanan dan pendidikan seperti anak-anak raja lainnya, sesuai dengan takdir Allah yang menjadikannya seorang rasul kelak nanti. Kemudian setelah dewasa, Musa mengetahui asal-usulnya sebagai Bani Israel yang tertindas. Suatu hari, Musa secara tidak sengaja membunuh seorang warga Fir'aun yang bertengkar dengan seorang Bani Israel. Peristiwa itu menyebabkan Musa menjadi buronan dan harus melarikan diri dari Mesir. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa meninggalkan Mesir dan tiba di kota Madian setelah perjalanan panjang. Di Madian, Musa bertemu dengan dua gadis yang sedang menunggu untuk memberi minum ternakan mereka. Musa membantu mereka dan diundang ke rumah ayah mereka, Nabi Syu'aib. Setelah menceritakan peristiwa yang menimpanya di Mesir, Musa diterima tinggal di rumah Syu'aib. Syu'aib terkesan dengan kebaikan dan karakter Musa serta menawarkan untuk menikahkannya dengan salah satu putrinya, yaitu Shafura. Dengan syarat Musa bekerja untuk Syu'aib selama 8 tahun. Musa menerima tawaran itu dan setelah memenuhi syarat tersebut, Musa menikahi Shafura. Sebagai hadiah pernikahan, Syu'aib memberikan beberapa ekor kambing kepada Musa dan Shafura untuk memulai kehidupan baru mereka. Pemberian itu juga sebagai tanda terima kasih karena di bawah pengurusan Musa, ternakan Syu'aib berkembang pesat. Setelah meninggalkan Mesir selama lebih dari 10 tahun, Musa kembali bersama istrinya Shafura. Di dalam perjalanan ke Mesir, Musa tersesat di Tur Sina dan melihat api di atas bukit. Saat mendekati api, Musa mendengar suara Tuhan yang memanggilnya, memerintahkannya menanggalkan terompah dan memberinya wahyu pertama. Tuhan memberikan Musa 2 mukjizat. Yang pertama, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang menjadi putih cemerlang ketika dimasukkan ke ketiaknya. Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun dan menyampaikan dakwah. Meskipun khawatir akan pembalasan Fir'aun atas pembunuhan yang tak sengaja dilakukannya 10 tahun lalu, Musa tetap bertekad melaksanakan perintah Allah. Musa meminta Allah agar Harun, saudaranya, menemaninya sebagai pembantu dalam berdakwah. Allah mengabulkan permohonan Musa dan Harun bergabung dengannya untuk menghadapi Fir'aun. Dalam dialog dengan Fir'aun, Musa dan Harun menyampaikan perintah Allah agar Fir'aun membebaskan Bani Israel dari penindasan. Fir'aun menentang Musa, menuduhnya sebagai ahli sihir. Musa menunjukkan 2 mukjizatnya, namun Fir'aun tetap menganggapnya sebagai sihir dan mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menantang Musa. Pada hari pertandingan, ahli-ahli sihir Fir'aun melemparkan tongkat dan tali yang tampak seperti ular.
Namun Musa dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar menelan semua ular ahli sihir tersebut. Melihat mukjizat ini, ahli-ahli sihir Fir'aun menyerah dan beriman kepada Musa. Fir'aun marah dan mengancam mereka, namun para ahli sihir tetap teguh dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun semakin khawatir akan pengaruh Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli sihirnya. Meskipun penasihatnya terus memperburuk kecemasan Fir'aun, rencana jahat untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan menekan kaum Musa tetap berjalan. Namun Nabi Musa hanya bisa mengajak kaumnya untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu pertolongannya. Fir'aun kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Musa dan berkumpul dengan penasehat-penasehatnya. Namun, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun menyuarakan nasihatnya untuk tidak membunuh Nabi Musa dan mengingatkan mereka tentang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Fir'aun tetap keras kepala dan tidak mengindahkan nasihat tersebut. Fir'aun melanjutkan penghinaannya terhadap Nabi Musa, menganggap dirinya lebih berkuasa dan mengajak rakyatnya untuk tetap setia kepadanya. Melihat tindakan Fir'aun yang semakin kejam, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menghukum Fir'aun dan kaumnya. Allah kemudian menimpakan berbagai bencana kepada mereka. Namun setiap kali mereka meminta pertolongan Nabi Musa dan bencana diangkat, mereka kembali mengingkari janji mereka. Akhirnya Bani Israel mengikuti Nabi Musa meninggalkan Mesir ketika mereka terjebak di tepi Laut Merah dengan Fir'aun dan tentaranya mengejar. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul air laut dengan tongkatnya, membelah laut untuk mereka melintasi. Fir'aun dan tentaranya kemudian tenggelam ketika laut kembali menutup, dan Fir'aun mengaku beriman di detik terakhir hidupnya, namun terlambat. Kemudian malaikat Azrail mencabut nyawanya. Tubuh Fir'aun ditemukan dan diawetkan sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Bani Israel akhirnya menyadari bahwa Fir'aun benar-benar telah mati dan berhenti mempercayai tahayul tentang keabadiannya. Begitulah Balen Tarik sekilas sejarah singkat mengenai kehidupan Nabi Musa dalam perjuangannya menghentikan kekejaman Fir'aun dan mengangkat kaum Bani Israel dari keterpurukan dalam penyiksaan kekuasaan Raja Fir'aun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.